Jumpa lagi sobat semuanya bersama DJF channel yang membahas seputaran burung berkicau, semua permasalahannya serta solusinya seperti apa. Untuk itu silahkan sobat semua yang belum subscribe terlebih dahulu subscribe supaya bisa mendapatkan jawaban dari semua permasalahan seputaran burung berkicau. Baik sobat DJF semuanya, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai cara menaikkan birahi murai jantan. Sobat DJF semuanya, sebelum kita melakukan terapi untuk penanganan pejantan murai yang tidak birahi, sebaiknya kita mengenali dahulu seperti apakah tanda-tandanya atau cirinya pejantan murai yang tidak birahi dalam penangkaran ini. Sobat DJF, inilah 3 tandanya pejantan yang tidak birahi dalam penangkaran burung murai batu. Pertama, adanya aktivitas betina yang ngunjal atau membuat sarang, bahkan sampai sarang ini rapih, namun pejantan atau pasangannya ini tidak merespon sama sekali. Normalnya sobat semuanya, saat betina ngunjal ini sudah terpantau, maka selama proses ngunjal atau membuat sarang ini, pejantan akan melakukan proses perkawinan. Inilah tandanya bahwa pejantan ini birahi. Namun apabila pejantan ini tidak birahi, bahkan sarang sampai selesai dibuat oleh pasangan betinanya, pejantan ini tidak melakukan proses perkawinan, dan akhirnya betina ini bertelur, namun tentunya telurnya zong atau kosong karena pasangan pejantannya tidak melakukan proses perkawinan. Yang kedua, tandanya dari pejantan murai batu dalam penangkaran yang tidak birahi. Sebelum terjadi proses ngunjal atau mengangkut sarang, pasangan pejantannya ini tidak masuk ke dalam glodok untuk mencarikan tempat bersarang buat pasangan betinanya. Pada kondisi normal, kalau pejantan ini sudah birahi dan cukup birahinya, maka sebelum terjadi proses ngangkut sarang atau ngunjal, maka pejantan ini sering masuk ke dalam glodok atau kotak sarang sebagai upaya untuk mencarikan tempat bersarang buat betinanya. Apabila hal ini tidak terpantau, maka bisa diperkirakan bahwa pejantan ini tidak birahi. Namun apabila betina sudah birahi, tanpa pejantan mencarikan tempat untuk bersarang ke dalam glodok, betina akan tetap mencari tempat untuk bersarangnya sendiri. Namun sama saja pada akhirnya pun telur yang dihasilkan tidak berhasil menetas atau telurnya zong. Sobat semuanya, inilah tanda yang ketiganya dari pejantan yang tidak birahi. Pada kondisi normal, inilah tanda di mana betina ini terpantau ngeleper atau membuka sayapnya sebagai reaksi dari fisiknya di dalam tubuhnya, birahinya yang telah
sampai pada puncaknya, memberikan respon seperti mengembangkan sayapnya atau membuka sayapnya. Apabila pejantan ini birahi, maka akan segera melakukan proses perkawinan. Namun apabila pejantan ini tidak birahi, maka hanya akan berdiam diri saja. Itulah sobat semuanya 3 tandanya pejantan murai batu dalam penangkaran yang tidak birahi. Sobat DJF semuanya, setelah kita tahu pejantan ini tidak birahi dengan mengenali tanda-tandanya, maka kita bisa melakukan terapi. Terapi yang pertama adalah dari menu pakan. Terapi yang kedua adalah dari perawatan. Baik sobat DJF semuanya, kita akan bahas satu persatu terapi ini seperti apa penjelasannya. Yang pertama, terapi dari menu pakan. Sobat DJF semuanya, pejantan burung murai batu yang sudah kita satukan dalam kandang penangkaran namun terpantau tidak birahi, daripada berkelanjutan tidak ada hasilnya, sebaiknya kita cabut dahulu pejantannya, kita letakkan dalam sangkar kotak atau bulat untuk kemudian kita lakukan terapi. Inilah terapi yang pertama, yaitu dari menu pakan. Menu pakan sobat DJF pada kondisi tahapan kita mau menaikkan birahi pejantan ini, kondisinya harus full, jangan sampai kurang. Inilah menu pakan yang sebaiknya kita persiapkan dalam kondisi full. Yang pertama yaitu kroto, yang kedua jangkrik. Untuk jangkrik sebaiknya menggunakan jenis jangkrik alam, di mana jangkrik alam ini penuh isinya, ada dagingnya, tidak seperti jangkrik jenis ternakan yang lainnya. Atau kalau di daerah Jawa ini jangkrik alam ini jeliring. Yang ketiga adalah menu pakannya ulat Hongkong. Untuk ulat Hongkong ini sobat DJF banyak yang mempertanyakan apakah tidak khawatir terjadi ngelemak, terjadi bulu rontok karena ulat Hongkong yang full. Jawaban kami DJF adalah selama menu pakan ini kita variasikan, maka untuk kondisi yang dikhawatirkan tentunya tidak akan terjadi, kecuali hanya satu jenis saja atau 2 jenis saja. Inilah yang akhirnya burung murai batu ini banyak mengkonsumsi ulat Hongkong. Namun apabila bervariasi, tentunya burung murai batu pun akan makan dengan pilihan yang beragam. Sobat DJF semuanya, dan inilah pada tahapan dimana kita mau menaikkan birahi pejantan, menu pakan yang sebaiknya tidak diberikan dahulu. Yang pertama, cacing tanah. Yang kedua, ulat bambu. Yang ketiga, pur atau fur. Inilah 3 menu pakan yang sebaiknya kita hindarkan, kita tidak berikan dahulu pada tahapan ini. Untuk jenis cacing tanah dan ulat bambu sangat berpotensi menurunkan birahi yang sedang kita kejar pada tahap ini. Sobat DJF semuanya,
inilah terapi yang kedua, yaitu dari perawatan. Setelah pejantan murai batu kita letakkan dalam sangkar kotak atau sangkar harian lainnya, lakukanlah yang pertama penjemuran. Penjemuran ini dilakukan sebaiknya minimal 7 hari. Apabila dalam penangkaran ini pejantan ini sudah terlalu lama tidak produksi, di atas 3 bulan sama sekali tidak produksi, sebaiknya penjemuran dilakukan lebih dari 7 hari. Ini dilakukan karena birahinya yang sudah turun sekali karena terlampau lama tidak produksi. Sobat DCF semuanya, waktu untuk penjemuran yang baik adalah dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Inilah waktu yang sangat berpotensi dan baik sekali untuk menaikkan birahi pejantan murai batu. Sobat semuanya, proses penjemuran ini harus kita lakukan rutin, dalam artian dilakukan setiap hari selama masa terapi ini kita lakukan. Selama proses penjemuran ini jangan diberikan aktivitas mandi. Inilah yang perawatan nomor keduanya. Selama proses penjemuran ataupun selesai penjemuran, jangan diberikan aktivitas mandi. Mandi bisa berdampak pada turunnya birahi yang sudah didapatkannya. Sobat DCF semuanya, setelah waktu penjemuran selesai, pejantan murai batu ini kita bawa kembali ke dalam kandang penangkaran di mana ada pasangan betinanya. Namun jangan dilepaskan atau diumbar, karena esok hari akan kita lakukan terapi lagi. Demikian sobat semuanya postingan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam DCF Hijau Channel.